Hai sahabat ragam, tahu nggak kalau buah rotan dan biji durian bisa diolah menjadi kudapan nan nikmat? Buatnya gampang lagi. Informasinya sayang deh untuk dilewatkan. Bersama Ragam Indonesia, yuk langsung saja kita jelajahi kekayaan Nusantara di Pulau Lombok. Berangkat! Soal destinasi wisata di Lombok sih memang banyak banget, komplit deh pokoknya. Tapi Ragam Indonesia akan memulainya dengan informasi mengenai aneka kuliner tradisional Lombok yang unik banget. Hayo, buah apa tuh? Sepintas mirip duku atau langsat ya, tapi bukan loh. Sebenarnya itu adalah buah rotan. Iya, rotan. Tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Pastinya banyak dong yang belum pernah lihat buah rotan. Apalagi memakan buahnya ya. Bikin penasaran deh, apa enak? Rotan, yang dalam bahasa setempat disebut jernang, banyak tumbuh di sebelah utara Pulau Lombok, tepatnya di Desa Gangga. Rotan tumbuh berumpun, berbatang kecil, memanjang, menjalar hingga 15 meter. Buah rotan atau jernang oleh masyarakat Lombok Utara digunakan sebagai bahan membuat kue khas tanah Sasak yang disebut cerorot. Bahan yang perlu disiapkan selain buah rotan adalah tepung terigu, gula pasir, garam, santan, dan buah naga sebagai pewarna alaminya. Pewarnaan dengan buah naga termasuk inovasi baru loh sahabat, agar tampilan cerorotnya menjadi lebih menarik. Kupas terlebih dahulu buah rotannya ya. Ambil bagian daging buahnya saja. Lalu tumbuk atau ulek daging buah rotan sampai halus dan lembut. Selanjutnya kita buat adonannya. Campur terigu, daging buah rotan yang sudah halus, gula pasir, garam, santan, dan buah naga. Aduk hingga tercampur rata. Berikutnya, tuang adonan ke dalam wadah yang terbuat dari daun kelapa yang masih muda atau janur. Jangan sampai terlalu penuh ya. Sisakan sedikit ruang karena adonan nantinya akan mengembang. Tinggal kukus deh. Tunggu sekitar 1 jam, cerorot pun kemudian siap untuk diangkat. Cerorot adalah kudapan tradisional yang unik dan khas dari Pulau Lombok. Sepintas mirip trompet mini ya. Menikmatinya pun beda. Sahabat tak perlu mengupas bungkus daun kelapanya. Tinggal gulingkan di telapak tangan. Tekan dari bawah. Cerorot yang manis gurih akan langsung keluar menembus bungkusnya. Lezat. Anak-anak, sini. Oh iya sahabat, buah rotan atau jernang ternyata berkhasiat obat loh. Di antaranya bisa menyehatkan sistem pencernaan, mengatasi sariawan, dan baik untuk kesehatan mata. Buah durian sih mayoritas orang suka. Tapi kalau bijinya, siapa yang mau coba? Jangan remehkan biji durian loh sahabat, karena biji durian bisa menjadi sumber energi bagi tubuh kita menggantikan fungsi tepung terigu. Biji durian mengandung zat fosfor dan kalsium yang cukup tinggi, tentunya baik untuk kesehatan tulang dan gigi kita. Nah makanya, kalau habis makan durian, kumpulkan deh bijinya, jangan dibuang ya. Mending kita olah saja menjadi kue keong. Yuk kita bersihkan biji duriannya dulu, lalu kupas bagian luarnya hingga terlihat bagian berwarna putih. Potong tipis-tipis, kemudian jemur hingga kering. Biasanya sekitar 1 hingga 3 hari.
Tenang sahabat, kita nggak mesti nunggu selama itu kok. Karena yang kering sudah disiapkan. Tumbuk deh menjadi tepung. Hayo, semangat! Saring tepung biji durian agar mendapatkan tepung yang halus. Nah, sepertinya cukup. Tinggal dibuat adonannya deh. Gampang kok. Campur tepung biji durian dengan terigu. Aduk sampai rata, lalu kukus ya. Agar matang merata, beri sehelai daun pisang di bagian tengahnya. Sekitar 30 menit, adonan yang dikukus sudah bisa diangkat. Kemudian siapkan 2-3 butir telur ayam. Masukkan ke dalam adonan bersama santan. Aduk dan tambahkan mentega. Setelah adonan kalis, bentuk menjadi seperti keong ya. Caranya, ambil adonan sebesar ibu jari. Kemudian letakkan pada wadah berlubang, lalu tekan dan angkat. Nah, mirip seperti keong kan? Selanjutnya, panaskan minyak goreng. Dan goreng kue keongnya dalam minyak yang banyak. Jika sudah berwarna coklat keemasan, tandanya kue keong sudah bisa diangkat. Kue keong terasa gurih dan renyah. Cocok untuk camilan minum teh di pagi atau sore hari. Untuk menjamu tamu pun cocok sepertinya. Enak sih. Sahabat, ashitaba termasuk tanaman istimewa. Di Jepang, bahkan dijuluki sebagai raja tumbuhan dan rahasia panjang umur orang-orang Jepang. Semua bagian tanaman ashitaba mengandung antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan tanaman lain. Belum lagi kandungan gizi dan vitaminnya. Makanya, ashitaba terbukti ampuh mengobati berbagai penyakit. Termasuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kecantikan kulit. Salah satu lokasi budidaya ashitaba di Indonesia berada di Desa Sembalun, Lombok yang berketinggian 1.200 mdpl di kaki Gunung Rinjani. Tanaman ashitaba mulai dipanen getahnya minimal berumur 6-12 bulan sejak penanaman. Perawatannya membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Tapi hasilnya sepadan kok sahabat, karena produk-produk berbahan ashitaba termasuk langka dan berharga mahal. Daun ashitaba bisa juga dimanfaatkan untuk teh atau pewarna alami makanan. Contohnya pada kue tradisional yang disebut celilong ini. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada tepung beras, tepung terigu, parutan labu siam, parutan kelapa, garam, gula, dan daun ashitaba. Campurkan semua bahan, aduk agar tercampur rata. Selanjutnya, peras daun ashitaba dengan air untuk mendapatkan sari dan warnanya. Tuangkan ke dalam adonan ya. Wow, warnanya menjadi kian cantik ya sahabat. Hijau alami. Kita masukkan adonan ke dalam daun pisang. Bentuk menjadi bulat lonjong. Dan terakhir, masukkan ke dalam kukusan. Masak sekitar 45 menit saja ya. Celilong pun siap dihidangkan. Celilong adalah kudapan khas Sembalun yang umumnya disajikan untuk tamu yang berkunjung ke rumah. Rasanya nikmat, apalagi disantap dengan teh ashitaba yang berkhasiat. Mantap pokoknya. Telur asin pasti banyak yang suka. Kebanyakan pasti mengaitkan telur asin dengan kota Brebes. Maklum saja sahabat, Brebes memang kota penghasil telur asin, sampai-sampai dijuluki kota telur asin. Eits, tapi jangan salah, Pulau Lombok juga punya telur asin yang bisa dijadikan buah tangan. Pengolahannya sedikit berbeda ya, karena dibakar dengan pasir pantai. Namanya telur asin bakar pasir merica. Wow, namanya keren banget ya. Soal rasa gimana tuh?
Usaha telur asin bakar pasir merica dirintis oleh Abdul Rahim, seorang guru swasta yang memiliki hobi beternak bebek. Ide mengolah telur bebek menjadi telur asin bakar pasir merica muncul karena harga telur bebek terlalu murah. Per butirnya hanya Rp1.500 saja, tak sebanding dengan biaya pakan. Abdul Rahim lalu mencari referensi pengolahan telur bebek dari internet. Hingga akhirnya, ia sukses membuat telur asin yang sedikit berbeda. Telur asin bakar pasir merica. Untuk menjaga kualitas telur asinnya, ternak bebek Abdul Rahim dipelihara secara khusus. Pakannya berupa konsentrat yang dicampur dengan keong omas. Telur pun dipilih hanya yang terbaik. Umurnya tak lebih dari 4 hari. Jadi jangan sampai kelamaan ya sahabat. Nah, sebelah menit dan bau juga jadi telur asin. Tinggal terpersi, kakak tuh lawan dia ajari abon telur. Telur yang telah dikumpulkan lalu dibersihkan sekaligus juga diseleksi. Hanya yang besar dan tidak retak yang akan diolah menjadi telur asin. Jika sudah bersih semua, telur pun siap difermentasikan. Siapkan garam, abu gosok, dan tanah liatnya dulu ya. Campurkan hingga berubah menjadi pasta. Lumurkan deh pada telur bebeknya. Lalu simpan selama 4-7 hari. Telur bebek yang telah berubah menjadi telur asin kemudian dibakar pasir. Pasirnya diambil dari sungai yang telah disaring beberapa kali, sehingga berbentuk butiran layaknya merica. Pantas kan kalau disebut telur asin bakar pasir merica. Telur asin pun kemudian dikemas dan mampu bertahan hingga 1 bulan. Soal rasa jelas beda. Telur bakar pasir merica lebih kenyal, gurih, dan rendah kolesterol. Kadar airnya pun jauh lebih sedikit dibandingkan telur asin pada umumnya. Harga per butirnya sekitar Rp4.500, meningkat 3 kali lipat dari harga mentahnya. Nah, jika sahabat berwisata ke Pulau Lombok, gak ada ruginya singgah sejenak ke desa Terara, Lombok Timur. Rasakan deh bedanya telur asin bakar pasir merica yang oke banget. Sahabat Ragam, dari Lombok Timur kita bergeser ke Lombok Utara. Kita ikutan acara orak-orak. Orak-orak? Apa tuh ya? Orak-orak adalah teknik menangkap ikan yang umumnya dilakukan para nelayan di kawasan Pantai Mutiara, Lombok Utara. Orak-orak dilaksanakan secara berkelompok, antara 7 hingga belasan orang. Alat yang diperlukan berupa jala, pengait, dan kacamata untuk menyelam. Orak-orak biasanya dilakukan kala sore hari. Tuh, peserta orak-orak mulai berenang menuju lokasi yang dianggap sarang ikan. Gak jauh kok, hanya sekitar 30 meteran saja dari pantai. Mereka kemudian berbagi tugas. Ada yang memasang jala dan ada pula yang membuat gaduh agar ikan keluar dari tempat persembunyiannya. Orak-orak pun dimulai. Wah, ramai banget ya. Mereka menepuk-nepuk permukaan air sambil berteriak-teriak. Gak heran deh, makanya disebut orak-orak. Ikan-ikan pun bermunculan dari sela-sela karang dengan paniknya. Dan langsung terperangkap jala. Kena deh, hasilnya lumayan. Ikan hasil tangkapan dikumpulkan untuk kemudian dibagikan. Ada juga yang langsung dibakar di tepi pantai. Nikmat ya sahabat. Nah, selain dibakar, kita masak ikannya dengan sejenis kaktus hutan. Kaktus hutan memang banyak tumbuh di daerah Lombok Utara. Pilih yang masih muda ya. Awas, hati-hati ada durinya. Sepertinya cukup. Yuk, langsung kita masak. Bumbunya ada bawang putih, bawang bombay, tomat, cabai, gula, garam, dan buah nanas. Oh iya, masakan berbahan utama ikan dan kaktus hutan ini namanya tumis novales.
Potong kecil-kecil kaktus hutan yang sudah dibersihkan, lalu goreng hingga matang. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya, suwir-suwir daging ikan yang sudah dibakar. Ini kita olah bumbunya ya. Iris-iris bumbu, tumis sampai harum. Tambahkan gula dan garam sesuai selera. Kemudian masukkan potongan nanas dan kaktusnya. Terakhir, masukkan suwiran ikan bakarnya. Masak sebentar, angkat, dan tumis novales pun siap untuk dinikmati. Jangan ragu-ragu untuk menyantapnya ya sahabat. Rasanya enak dan aman kok. Apalagi minumnya air kelapa muda. Sedap betul. Setelah asyik menikmati kuliner khas tempat, mari kita nikmati kesenian tradisional dari Desa Sukadamai, Jerowaru, Lombok Timur. Namanya Jaran Praje. Jalan Praje sebenarnya adalah tradisi yang diadakan untuk merayakan acara hitanan atau pernikahan. Nah, jika seorang anak akan disunat, ia akan dinaikkan ke atas kuda kayu, lalu diarak keliling kampung. Pada acara pernikahan, Jaran Praje muncul ketika prosesi nyongkolan, ketika sepasang pengantin diarak layaknya raja menuju rumah pengantin wanita. Sekarang, Jaran Praje penggunaannya jauh lebih luas, bisa untuk sekedar pertunjukan ketika festival atau untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Ketika mengarak tamu, Jaran Praje diiringi perangkat musik cetuk yang terdiri dari onjar, gong, suling, gender, dan jedur. Ramai banget ya, bahkan banyak pula loh warga yang ikut berjoget gembira. Nah, kita intip yuk cara pembuatan jaran prajenya. Jaran praje dibuat dari kayu kapuk atau boro yang tidak terlalu keras, jadi mudah dibentuk. Masing-masing bagian dari jaran praje dibuat berkelompok. Setelah jadi, langsung dicat dan disatukan. Satu unit jaran praje beratnya sekitar 40 kg. Jaran praje dibuat sepasang. Waktu pengerjaannya cukup lama, bisa sampai 2 bulan loh sahabat. Makanya harganya pun termasuk mahal, bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kebayang deh, kalau sahabat bisa naik jaran praje keliling Lombok, berasa jadi raja dong ya. Seru! Sahabat, jika di kawasan Lombok Utara terdapat Gili Terawangan, Meno dan Air, di kawasan Barat terdapat Gili Nanggu, Gili Kedis, dan Gili Sudan. Ketiganya masuk di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Hayo, tahu nggak maknanya gili? Gili dalam Kamus Bahasa Indonesia bermakna tambak, tanggul, atau pematang. Tapi kalau dalam bahasa Lombok, gili bisa jadi bermakna suatu daerah yang berdekatan dengan laut atau pantai atau pulau. Beruntung ya, Indonesia punya Lombok yang memiliki pantai-pantai nan indah. Jika berminat berkeliling ke Gili Nanggu, Gili Kedis, dan Gili Sudak, wisatawan bisa menyewa perahu mesin dari kawasan Batu Kijuk. Sewanya sekitar Rp700.000 dengan kapasitas 10 orang. Destinasi pertama adalah Gili Nanggu, hanya sekitar 20 menit saja dari Batu Kijuk. Wah, indahnya. Cocok banget ya buat yang suka jalan-jalan ke tempat sepi. Suasana Gili Nanggu masih alami, damai banget. Pemandangannya juga indah, wajib deh diabadikan. Menikmati keindahan alam bawah lautnya dengan bersnorkeling tentunya jangan dilewatkan. Asik! Berikutnya, kita sambangi Gili Kedis yang ukuran pulaunya paling kecil. Sisi kanan dan kirinya berukuran tak lebih dari 100 meter saja. Pemandangannya tak kalah cantik, menakjubkan. Setelah puas bermain pasir di Gili Kedis, kita bergeser ke Gili Sudak. Kita rehat dulu ya sahabat, sambil menikmati makan siang. Wah, nikmatnya. Selera makan pastinya meningkat di tempat secantik ini ya.
Jika sudah kenyang, kita bisa lanjut bermain air atau kano ya. Snorkeling juga oke. Wah, pemandangan bawah airnya memang indah. Aneka ikan berenang-renang kian kemari. Benar-benar surga ya, sahabat.